Kalau memang mengenai Pak RK ini, ya kan ini kan dia disidik sama KPK ya. Betul. Ya, Bro. Saya pikir ini pengalian isu di perkara KPK lainnya ya, karena perkara haji itu kan tiba-tiba hampir lenyap ya. Kemudian perkara Firly juga lenyap juga kan. Artinya nggak ngerti juga ini mau kemana ini cara ini. Tapi saya nggak kaget ya, karena memang ya itu seperti saya bilang sebelumnya, Soeharto pahlawan nasional. Saya juga nggak pernah kaget dengan standar penanganan korupsi di negeri ini. Saya nggak kaget. Artinya drama yang coba ditawarkan di perkara RK ini cukup menarik, sehingga dia merembet kemana-mana, sehingga ada cerita stensil yang dari LM, kemudian sekarang ada AK, kemudian ada SA, sebelumnya klien saya Ayu, ya kan, coba di goreng-goreng ya. Menurut saya memang cukup menarik ya, karena memang di negeri ini itu jauh lebih seksi kalau ada drama-drama ketimbang aktual penegakan hukum. Sehingga menurut saya apalagi tadi ada ancaman dari seorang AK ya, akan membungkam semua akun gosip ya yang mengenai dirinya. Menurut saya itu ya buang-buang tenaga aja lah. Lebih baik kalau saya jadi pengacaranya AK, mending diam aja lah, karena memang ya dengan sendirinya kalau memang serius diperiksa, aliran itu nggak sulit, follow the money-nya. Apalagi kita bisa melihat ya di Indonesia itu namanya TPPU itu udah menjadi hal yang dimaklumin, ya kan, karena kita ketika untuk membuktikan terbalik asal usul perolehan harta yang diterima oleh para pejabat maupun artis atau apa yang seperti Harvey Mois ya, ya ketika Sandra Dewi ya, nah itu kan sulit sekali kan, akhirnya dia mengurungkan niat kan untuk apa namanya menggugat kembali ke Kejaksaan Agung kan untuk mengambil barangnya kembali. Nah itu artinya logika-logika yang coba ditawarkan di sini itu artinya tolonglah jangan ya berlagak suci. Artinya memang you have to be careful, karena sebetulnya para penegak hukum ini sudah punya formulasinya. Nah, untuk para pihak terkait, jaga diri masing-masing. Kalau memang Anda itu terlibat, baiknya jadi justice kolaborator saja untuk membuka lebih terang perkara ini kemana. Karena terus terang kalau saya lihat arahnya memang lebih politis, 3 huruf ini, ya kan, karena memang apa namanya Badan Anti Rasuah Indonesia ini ya selektif lah. Kalau orang normal bilangnya tebang pilih, saya bilangnya selektif. Artinya kan ya ini tergantung hawa politiknya gimana kan. Nah, tapi menurut saya tetap harus apapun itu korupsi tidak boleh, harus diberantas ke akar-akarnya. Nah, berarti kan bicara pengalaman sebelumnya itu pelajaran sebelumnya yang LM mengakui kan dia pernah ditransfer oleh Pak RK yang terkait dia menjadi kesaksian di KPK. Ini bisa jadi akan terseretkah AK atau SA nanti untuk dipanggil KPK, karena kan terkait ya kasus korupsi Bank BJB Pak RK kan masih berlanjut, masih didalami semua KPK. Akan bisa seperti itu kan? Namanya drama telenovela itu kan lebih bagus kalau berjilid-jilid. Kayak Tersanjung aja sampai apa seasonnya berapa puluh tuh, puluh apa belasan tuh, ya kan itu. Nah mungkin mau digituin kali sampai periode ini berakhir kali 5 tahun, ya kan. Saya nggak ngerti juga cara berpikirnya penyelesaian perkaranya ya. Menurut saya terlalu bertele-tele ya. Artinya setahunan ini naik turun ceritanya RK nih. Kalau emang mau disidik aja, tangkap aja. Ini terlalu banyak drama berlendirnya sehingga menurut saya udah ketertarikannya sudah sangat rendah. Tapi ketika ada Ibu Atalia menggugat cerai, ya itu tambah seru nih. Tambah serunya apa tuh? Nah, karena memang artinya yang harusnya tidak kejadian jadi kejadian. Nah, makanya sebetulnya faktanya apa kita pun jadi bertanya-tanya kan gitu. Karena hidup dan kehidupan di Indonesia ini rupanya nggak semudah apa namanya kita melihat baik-baik saja ya, semua hampir terkontaminasi ya.
yang seperti ya, mohon maaf nih saya ngambil contoh agak deket-deket kayak Raisa sama Amis tiba-tiba begitu, padahal saya bilang wah mereka harmonis dan luar biasa ininya akurnya, tiba-tiba begitu ya. Itulah hidup. Dan netizen tolong jangan menjudge dengan covernya, karena itu bisa terjadi pada kalian juga. Karena apapun ceritanya di Indonesia itu, ya tadi saya bilang Soeharto itu pahlawan nasional. Kita nggak tahu lagi ini mau kejadian apa lagi, itu jangan kaget. Jangan kaget. Nah, bencana alam Sumatera itu jangan kaget. Soeharto pahlawan nasional ini, jangan kaget. Artinya kita mesti bukan membiasakan ya, bukan menormalisasi juga untuk tidak kaget aja lah, karena memang separah itu udah di sebetulnya kenyataannya. Cuman kita harus buka mata secara luas ya, lebih selektif terhadap berita-berita hoax karena terlalu banyak buzzer 10 tahun terakhir ya, sehingga kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah. Bang, berarti bisa bilang terkait akak nih ya, netizen mencocokologi kan terkait pantesan aja sering luar negeri, sering perawatan, terus opas, terus bisa opas, terus punya rumah yang puluhan M dan juga punya jam tangan mewah. Ini jangan dapat dari aliran dana yang BJP dari Pak RK ke ini, jangan itulah netizen cocokologinya. Ini bisa bilang mengaburkan kah Bang ibaratnya terkait aliran dana korupsi Pak RK? Bisa dibilang juga TPP Bang untuk mengaburkan. Ya artinya gini, bukan sebetulnya aliran dana itu seperti dulu ya, banyak yang apa namanya perempuan-perempuan yang di dalam kisaran korupsi ini bukan kali pertama lah. Yang dulu ada namanya VS ya, Vital Sesa atau segala macam ya kan, itu banyak sebut tuh. Betul. Dulu tuh kan korupsi sapi itu kan. Betul. Nah makanya kan menurut saya otomatis kalau dia memang terkait, pulangin aja lah barangnya, karena kalau dia nggak berkooperatif dan mengembalikan kerugian negara, dia jadi turut serta 5-5-nya KUHP lama ya. Apalagi ini undang-undang korupsi kan. Nah, berarti tinggal dimasukkan pasal berapa, 12 berapa itu ikut serta lah kan, itu mengerjakan korupsi atau menikmati hasil korupsi. Yang saya heran kenapa Dewi Sandra nggak kena itu aja, itu yang saya juga bingung. Artinya Sandra Dewi sorry, bukan Dewi Sandra, maaf ya, maaf. Sandra Dewi yang Hafri Mois itu, kok udah jelas dia rampas hartanya, tapi kok nggak diproses orangnya. Itu apakah ini standar ganda atau memang cara penanganannya sedemikian? Kalau misalnya Abang bilang udah balikin aja, berarti benar dong ketahuan. Ya. Itu adalah selingkuhannya, ini selingkuhannya. Betul, mau nggak mau. Artinya gini loh, ketika Lisa Mariana itu gagah berani mengakui bahwa dia terima duit dari transferan ya RK, dia mulangin nggak? Atau dia cuma omong-omong doang? Kan kalau LM ini kan terlalu parah sih menurut saya. Artinya ngawur bin kusut, dia mencoba mengkaitkan diri terhadap suatu kejadian bahwa sebetulnya dia ada motif meras sama motif yang kurang baik lah, mendapatkan uang secara gampang kan. Nah akibatnya kusut sendiri, dia tersangka di 2 tempat, ya tinggal dieksekusi aja tuh. Nah untuk yang kali ini si siapa, AK sama SA, ya menurut saya kalau memang ada alirannya berapa jumlahnya, pulangin aja. Bang, terkait pulangin aja, Teh Ayu ditanya Abang sebagai PH-nya Teh Ayu juga. Kemarin ada presiden kecil lah buatnya wawancara, dia kaget juga mendengar ada salah satu temannya selama public figure yang AK dan SA. Jadi juga bilang juga kayak kalau misalnya ngerasa benar ya udah ngakuin aja, nggak usah nutup-nutupin. Sama sebetulnya Bang. Ada obrolan juga nggak sih Bang sebelumnya apa ibaratnya terkait yang menyangkut nama Teh Ayu juga lagi? Ya dari awal klien saya Ayu Aulia itu tegas ya, apa namanya, dia kooperatif terhadap aparat penegak hukum, karena memang klien saya ini termasuk yang cukup patuh ya, karena memang sudah pernah mengalami satu perkara hukum, akhirnya dia kapok, dia ingin nggak mau lagi urusan sama hukum, dia jadi orang yang warga negara yang patuh sama hukum, sehingga kooperatif membuka suatu kejadian. Kalau dia memang jadi saksinya, dia mencoba
meluruskan ini cerita yang sebenarnya seperti di perkara LM, dan dia juga siap untuk dihadirkan di pengadilan untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya supaya sangat terang ini perkaranya gimana, karena dia sangat mengetahui peristiwa yang dituduhkan tersebut. Tapi ada obrolan gak sih Bang terkait yang Pak RK lah, kan masih menyangkut nih, ada obrolan sedikit nggak atau apa gimana gitu ke abang? Kalau untuk urusan itu terus terang sama kagetnya ya kami berdua ya. Memang kan ya kalau ketika dia tanya ke saya gimana bang itu soal ini, saya bilang ini dramanya kok panjang sekali nih. Ini kayak telenovela atau apa namanya sinetron Indonesia tersanjung nih berjilid-jilid. Hampir setahun panjangnya ini nggak jelas nih mau gimana nih kan itu perkaranya. Ada muncul ini muncul itu, di ini lagi diperiksa sana periksa sini periksa sana periksa sini. mau sampai kapan gitu loh. Artinya memang kelihatannya sengaja dipelihara supaya ada seksi terus ini perkaranya untuk menutupi sesuatu kelihatannya gitu.